Saat mengetahui hal itu, Diablo mulai tidak tertarik lagi dengan masalah ini. Ya karena awalnya Diablo tuh berpikir, wah enak nih bakal ada perang lagi. Tapi nyatanya masalah ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan adu pukulan, melainkan pikiran. Namun Diablo tetaplah Diablo. Dia adalah pria yang selalu menepati janjinya. Maka dari itu Diablo akan mengurus masalah ini demi Rimuru sama tercintanya. Di situ Zoe bertanya, "Oi Diablo, kau tidak berpikir akan membunuh semua orang dari ini semua kan?" Diablo pun menjawab, "Ente ini kadang-kadang istilah kata nih. Aku hanya gelisah karena berpisah dengan Rimuru sama. Jadi tidak mungkin aku memikirkan hal seperti itu." Zoe pun tersenyum dan mengatakan, "Aku agak lega mendengarnya Diablo, karena Rimuru sama telah melarang kita menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan." Diablo sudah bertekad akan menggunakan semua kemampuan otak dan pemikirannya. Meskipun bagi musuh ini adalah perang yang menegangkan, tapi untuk Diablo ini adalah permainan anak kecil. Diablo pun mulai menikmati dan bersemangat dengan permainan cuan dan cuan yang akan segera dimulai ini. Yari. Di hari keempat di pulau, pagi itu sinar matahari bersinar sangat cerah dan menghangatkan tubuh semua orang. Di sini banyak orang yang terluka karena malam yang panjang kemarin. Sedangkan sisanya, siswa yang selamat hanya bisa tertidur pulas karena kelelahan bertarung. Malam hari ketiga saat itu terjadi pertempuran yang sangat mengerikan antara para siswa melawan macan beracun dan 100 monster lainnya. Untungnya di sini tidak ada korban jiwa dalam pertarungan itu. Ya kalian tahu sendirilah, udah ada Moss yang telah melindungi para siswa dan guru. Tapi sebenarnya yang mengusir macan beracun bukan Moss, melainkan Magnus. Lah kok bisa bang? Seorang siswa bisa ngalahin monster seperti itu? Bukannya bagi para monster melawan siswa akademi bagaikan melawan anak SD yang nggak bisa apa-apa ya bang? Tahu lu bang, jelasinlah pertarungannya. Sabar guys, sabar. Ente ini kadang-kadang ya. Oke pak, di sini gua bakal jelasin kronologi pertarungan hidup dan mati pada malam ketiga. Suasana malam itu sangat mencekam. Walaupun sudah ada guru yang kuat, para siswa sangat gelisah dan ketakutan saat mendengar raungan para monster. Dan kini para monster telah tiba di pangkalan tenda para siswa. Beberapa guru dan instruktur langsung keluar tenda untuk menghadang para monster. Mereka berdiri di garis paling depan untuk menghadapi macan beracun yang memimpin gerombolan monster itu. Lah kok beberapa guru bang? Emang semua guru nggak bertarung bang? Iya pak, di sini cuma ada 6 guru yang melawan macan beracun. 6 orang ini adalah orang-orang yang dipercayai Rimuru. Di situ beberapa guru itu mengaktifkan sebuah sihir untuk meningkatkan kekuatan fisik dan keterampilannya dalam bertarung. Mereka juga memegang senjatanya masing-masing yang membuat mereka makin overpower. Diperkirakan kekuatan para guru di sini adalah dalam kualifikasi rank -A. Di isekai itu udah lama nggak ada perang pak. Jadinya orang dengan kualifikasi rank -A sudah dianggap kuat di dunia ini. Apalagi berkat para penjelajah labirin yang telah mendapatkan item-item dan menjualnya. Situasi seperti ini membuat orang-orang yang memiliki cuan berlebih dapat dengan mudahnya untuk memiliki senjata hebat. Dan hal ini tentu saja bisa membantu seseorang untuk mencapai kualifikasi rank -A. Namun di hadapan para monster, seseorang ranker A- bagaikan makanan yang lezat. Ada kemungkinan para guru mengalahkan monster, tapi sangat mustahil bagi mereka mengalahkan macan beracun yang berada di tingkat bencana. Monster tingkat bencana itu setara dengan Demon Lord pak. Di situ para guru langsung mengepung macan beracun secara bersamaan. Mereka mati-matian memeganginya. Pertarungan itu dari awal sudah nggak ada harapan untuk menang, tapi semua guru tidak mau menyerah. Mereka berusaha sekuat tenaga melawan macan itu. Alhasil apa yang mereka lakukan hanyalah sia-sia. Racun kuat dari macan itu membuat para guru langsung tepar, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Namun saat macan beracun akan menghabisi nyawa mereka, Moss seketika datang di hadapan macan beracun. Macan beracun itu hanya menatap Moss. Moss juga menatap tajam macan itu. Jadi mereka saling tatap menatap gitu pak. Tapi entah kenapa macan itu takut kepada Moss
dan mengalihkan pandangannya untuk mencari mangsa yang lain. Suasana malam itu menjadi semakin mengerikan. Di satu sisi, para monster yang lain mulai mendatangi para siswa. Di sini yang memimpin para siswa adalah Julius. Julius berdiri paling depan untuk menahan para monster. Dengan sombongnya dia berpikir tidak memerlukan bantuan orang lain. Di situ Julius menyerang para monster dengan gagah berani. Keahliannya dalam berpedang dan menggunakan sihir di atas rata-rata siswa yang lain. Julius terus berjuang mati-matian menghadapi para monster tanpa meminta bantuan siswa lain. Dengan semangat yang membara, Julius berteriak, "Minasan, kita pasti menang, jangan menyerah hingga akhir." Sontak saja teriakan Julius itu membuat para siswa yang tadinya ketakutan kini mulai muncul biji-biji keberanian di dalam diri mereka. Di sini Julius juga menggunakan senjata dengan kualitas terbaik, bahkan jauh lebih maju daripada yang digunakan para guru. Diperkirakan Julius ini hampir sekuat orang dengan kualifikasi rank A-. Dari belakang, Rimuru hanya bisa menatap iri dan benci kepada Julius. Kaya dan hebat, itulah penilaian Rimuru kepada Julius. Julius menerjang ke depan medan pertempuran bersama dua pengikutnya, yaitu Maria Rockwell dan Carole Primrose. Di belakang Julius juga ada siswa lain yang mengikutinya. Jadi Pak, Julius di sini nyerang nggak pakai rencana, model tatakai. Perlahan keadaan semakin lama bukan tambah membaik, tapi malah sebaliknya. Julius bersama siswa lain semakin terpojok, keadaan semakin tidak kondusif. Karena tiba-tiba banyak siswa yang mulai menjerit menangis yang kerjanya cuma modal mengeluh saja tanpa keinginan untuk bertarung. Saat melihat hal itu, Julius sebagai pemimpin mengambil tindakan. "Bagi kalian yang nggak berguna, cepat berkumpul di tengah," ucap Julius. Rimuru beserta siswa yang nggak berguna pun berkumpul di tengah-tengah untuk dilindungi siswa yang sedang bertarung. Untuk mencegah korban jiwa, Julius memerintahkan siswa-siswa lain agar membuat dinding pelindung demi melindungi siswa yang nggak berguna. Di sini Rimuru masih nonton doang dan nggak mau mengambil tindakan apapun. Dalam segi kekuatan dan jumlah, para siswa masih kalah dengan monster-monster itu. Para siswa yang bertarung juga mulai kelelahan. Bahkan para monster juga sudah mulai merusak dinding pelindung. Dan jika hal itu terus dibiarkan, maka jatuhnya korban nggak bisa dihindari lagi. Di tengah keputusasaan itu, Karma menghampiri Julius dan membantunya di garis depan. Di sini Karma sudah bertransformasi menjadi manusia serigala merah. Diketahui, kekuatan Karma ini Pak bisa dibilang setara dengan Julius. Alasan Karma membantu Julius karena ini adalah permintaan Magnus. Bagi Magnus, jika Julius tumbang, maka siswa yang lain pasti makin putus asa. Karena alasan itulah Karma mau membantu Julius. Kini Julius membuang sifat egoisnya dan menerima bantuan Karma. Tapi di sini ada sebuah kejanggalan yang dirasakan Rimuru, di mana Magnus malah melawan monster yang lemah. Padahal kalau Magnus mau membantu Julius, masih ada kemungkinan monster yang kuat bisa dikalahkan. Karena penasaran, Rimuru pun mengaktifkan Magic Detection untuk mengamati pergerakan Magnus dari jauh. Sihir ini cara kerjanya kayak Byakugan milik Neji di Naruto Pak. Jadi mau lu mandi atau mau lu berak sekalipun, dimanapun itu bisa dilihat Rimuru Pak. Di situ Rimuru melihat Rosari yang awalnya juga menghadapi monster di garis depan malah berlari menuju ke sebuah tenda, di mana tenda itu berisi kelompok pasukan cadangan. Awalnya Rimuru mengira tenda itu hanya berisi orang-orang yang terluka, tapi setelah diperiksa lebih dalam lagi oleh Rimuru melalui Magic Detection, ternyata tenda itu bukan berisi orang-orang yang terluka, melainkan ada suatu kelompok dengan jubah putih. Di antara orang-orang berjubah putih itu ada Jelat, kesatria yang awalnya menjaga Julius. Jelat dari awal emang gak pernah bergabung dalam pertempuran sama sekali. Dan kini macan beracun sudah bebas, gak ada yang menahannya. Macan itu mulai menatap pasukan Julius. Seketika macan itu berlari dan menyerang dinding sihir yang melindungi siswa-siswa gak berguna. Saat melihat hal itu, Karma berkata, "Julius, ini buruk." Sontak saja, Julius juga mulai putus asa. Suara dalam hatinya berharap ada sebuah keajaiban. "Sial, andai saja ada Masayuki-san di sini," ucap Julius. Dengan mencengkram pedangnya, Julius mencoba menguatkan tekadnya dan berlari menuju macan itu. Kini Julius sudah ada di depan macan itu. Di situ, Julius berteriak, "Aku tidak akan menyerah karena Masayuki-san pasti kesini." Di samping Julius, Karma berkata, "Jangan lengah Julius, aku akan membantu sebisaku."
Saat mendengar hal itu, Julius tersenyum dan meminta maaf karena perilakunya yang sombong seolah-olah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Namun Karma tidak mempermasalahkan hal itu. Malahan Karma dengan senang hati pengen berteman baik dengan Julius mulai dari sekarang. Seketika mata Julius dipenuhi kepercayaan lagi bahwa dirinya pasti bisa mengatasi masalah ini. Ayo Karma, mari kita berjuang untuk hidup. Dan akhirnya dengan ini Julius, Karma, serta siswa yang lain mulai bersemangat lagi. Dari belakang, Rimuru hanya tersenyum melihat semangat juang para siswa. Rimuru berpikir akan memberikan kelulusan atas usaha mereka ini. Rimuru juga berencana akan menyuruh Moss membereskan masalah ini setelah semua orang dikalahkan. Di sini Rimuru masih penasaran dengan orang-orang berjubah putih dan perilaku mencurigakan dari Magnus. Rimuru hanya menatap orang-orang itu dengan tatapan penuh emosi karena orang-orang itu nggak ada niat membantu sama sekali. Di satu sisi, sekuat apapun Julius bertarung, semua usahanya sia-sia. Di saat semua siswa nggak sanggup untuk berdiri lagi, dua sosok dari orang berjubah putih mulai bergerak. Dan dalam sekejap, dua orang itu dengan kecepatan yang sangat gak ngotak berhasil mengalahkan para monster-monster tersebut. Sementara itu, bagaikan pahlawan yang datang terlambat, Magnus mulai berjalan menghampiri macan beracun. Minasan, kalian tidak perlu takut lagi karena aku akan melindungi kalian semua, ucap Magnus. Sambil mengatakan itu, Magnus mengaktifkan penghalang ajaib untuk melindungi semua orang. Kini Magnus berdiri sendirian di depan macan beracun. Tanpa banyak bacot, Magnus menyerang macan beracun itu dengan kekuatan yang melebihi kualifikasi ranker A. Dan yang benar saja Pak, macan beracun itu lari ketakutan. Dengan nada sombong, Magnus berkata, "Sial, aku tidak berhasil membunuhnya." Dari sini kita bisa melihat jika dari awal Magnus tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Di satu sisi juga kita bisa tahu jika Magnus dan yang lain telah menipu Julius. Dan perlu kalian ketahui, jika Celat, penjaga Julius adalah orang yang telah memberikan ramuan itu di makanan sehingga mengundang monster-monster tersebut. Di saat pertempuran sudah selesai, entah dari mana munculnya, ada seorang wanita bernama Iriana berkata, "Dengarkan aku Minasan, kalian kuberi dua pilihan, yaitu yang pertama, kalian bisa bekerja sama dan mematuhi perintah kami, atau pilihan kedua, kalian bisa tetap di sini." Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.